Hari ini topik yang diangkat menarik sekali, yaitu tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Berarti akan mengerucut tanda-tanda kehancuran sebuah wilayah. Berarti akan mengerucut tanda-tanda kehancuran sebuah perusahaan. Bahkan tanda-tanda kehancuran sebuah rumah tangga. Apa itu? Izinkan saya membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, hadisnya panjang. Tentu ingat, tentu tahu bahwa betapa marahnya Nabi kita Muhammad SAW dan menghubungkan ini dengan keadaan telah hancur. Tahu nggak kalian hancurnya bangsa-bangsa yang lalu, kata Nabi? Kalau ada pejabat bersalah nggak diapa-apain. Seorang pejabat wanita bangsawan bersalah nggak diapa-apain. Bukan zaman sekarang ya. Ya Allah, jangan begitu dong. Ini mukanya udah muka provokator aja nih semuanya. Ya. Ini saya cerita hadis Nabi. Ya, di zaman Rasulullah, dan kebetulan wanita, seorang putri. Wanita, ya. Putri. Dia seorang wanita. Sampai Nabi Muhammad SAW bilang, ya kalau seandainya Fatimah, Lo ana Fatimah Zahra binti Muhammad laqatatu yadaha, katanya. Pasti dikenakan hukum walaupun anaknya Nabi. Nah, bagaimana kalau yang salah itu pimpinan rumah tangga? Bagaimana kalau yang salah itu pimpinan perusahaan? Bagaimana kalau yang salah itu pak manajernya? Bandingkan. Nah, itu dia tanda-tanda kehancuran. Tidak ada keadilan. Intinya itu dulu. Masih dipoto aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu 'ala Allah, i'tasamtu billah. Fawattu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Saya ucapkan bismillahi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah ya Rabb, bismillah ya Rabb, rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah. Fawattu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita masih mendapatkan satu amalan yang lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 itu hanyalah sebuah angka, artinya beribu-ribu lah maksudnya. Amalan duduk sesaat dalam menuntut majelis ilmu. Ini jangan diabaikan, ya Allah ya Rabb, jangan diabaikan. Saya kalau satu hari nggak ketemu majelis ilmu nangis Pak. Satu hari, jangan. Mau jam berapa kayak gitu. Satu hari harus ketemu dengan majelis ilmu. Kalau nggak ngajar, belajar. Kalau nggak ngedengerin, ngomong. Ya nggak boleh, nggak wajib.
Karena itulah yang membuat kita bernilai. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bernilainya dunia wal akhirat. Maka kekaguman saya nih kepada Bukopin Syariah, apa bilangnya? Bukopin Syariah. KBBS. Ya, kaguman saya yang terus istiqomah ya. Dan alhamdulillah yang saya sampaikan selalu berhubungan dengan peningkatan produktivitas, sales, aktivitas dan sebagainya. Kalau ada papan tulis lebih enak lagi seperti biasa, jangan diabaikan kebiasaan kita ya. Sebab yang saya sampaikan insya Allah selalu ada hubungannya dengan pencapaian target gitu ya. Ini kayaknya nggak enak nih, mata memandang. Nah gitu kan, lega gitu. Bukan soal merek, lega aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Baik, terima kasih. Hari ini topik yang diangkat menarik sekali, yaitu tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Berarti akan mengerucut tanda-tanda kehancuran sebuah wilayah. Berarti akan mengerucut tanda-tanda kehancuran sebuah perusahaan. Bahkan tanda-tanda kehancuran sebuah rumah tangga. Apa itu? Izinkan saya membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ya hadisnya panjang, tentu ingat, tentu tahu bahwa betapa marahnya Nabi kita Muhammad SAW dan menghubungkan ini dengan keadaan telah hancur. Tahu nggak kalian hancurnya bangsa-bangsa yang lalu, kata Nabi? Kalau ada pejabat bersalah nggak diapa-apain. Seorang pejabat wanita bangsawan bersalah nggak diapa-apain. Bukan zaman sekarang ya. Ya Allah, jangan begitu dong. Ini mukanya udah muka provokator aja nih semuanya. Ya. Ini saya cerita hadis Nabi. Ya di zaman Rasulullah, dan kebetulan wanita, seorang putri. Wanita, ya. Putri. Dia seorang wanita. Sampai Nabi Muhammad SAW bilang, ya kalau seandainya Fatimah, lo anak Fatimah Zahra binti Muhammad laqatatu yadaha, katanya. Pasti dikenakan hukum walaupun anaknya Nabi. Nah, bagaimana kalau yang salah itu pimpinan rumah tangga? Bagaimana kalau yang salah itu pimpinan perusahaan? Bagaimana kalau yang salah itu pak manajernya? Bandingkan. Nah itu dia tanda-tanda kehancuran. Tidak ada keadilan. Intinya itu dulu. Berarti nomor satu itu adalah keadilan, itulah tonggak. Keadilan adalah barometer. Keadilan adalah puncak kesempurnaan. Saking pentingnya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 mengharuskan khotib pada Jumat yang kedua membacakan ayat tentang adil. Dan sampai sekarang kita sering mendengar khotib-khotib itu yang tertibnya, kalau tertib Jumat ya, dia berkata apa? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan selalu berbuat baik. Dan ternyata yang menjadi pondasi dari Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah teori yang cantik sekali. Teori yang cantik sekali. Garis bawahi teorinya. Udah digaris bawahi, diisi bold. Udah bold kasih warna, terus cetak miring. Begitu dicoret. Garis bawah, tanda kutip ya. Allahu Akbar. Keadilan nomor satu. Tanda-tanda hancurnya sebuah bangsa kalau sudah tidak ada keadilan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Ibnu Taimiyah menceritakan apa itu? Tahukah kalian, kata Rasulullah, kehancuran bangsa-bangsa terdahulu? Selain yang pertama tadi ketidakadilan, yang kedua itu adalah kecurangan. Sama dong keadilan? Enggak. Ketidakadilan yang pertama di bidang hukum, karena hadisnya di bidang hukum. Sedangkan kecurangan yang lebih maksud kedua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Berarti keadilan ekonomi. Jadi yang pertama keadilan soal hukum ya, semua sama. Jazakallah, terima kasih. Saking pentingnya baginda Nabi Muhammad SAW menaruh keadilan, ditaruh di pasal 1 Piagam Madinah. Kan keadilan.
Ya kan? Pasal 1 Piagam Madinah tahu? Tahu dong. Yang punya buku aneh tahu dong. Yang nggak punya buku aneh nggak tahu. Karena di kurikulum nggak ditulisin di situ. Ya. Doain biar saya bisa merubah kurikulum. Paham dong maksudnya. Jadi menteri. Iya penting itu saudara. Ya jadi menteri penting. Ya kalau enggak ada yang merubah kurikulum kita. Apa tadi Nabi bilang? Ya, yang Nabi katakan umat-umat terdahulu itu karena kecurangan dalam hal ekonomi, timbangan. Timbangan adalah alat ukur untuk keadilan pada masa lalu. Kalau sekarang tentu banyak sekali. Banyak sekali indikatornya. Ya. Apa diantaranya indikator kecurangan kita dalam hal ekonomi? Nggak usah jauh-jauh ke pasar burung aja. Pasar burung di mana? Pasar burung. Coba lihat, ada apa di sana coba? Kecurangannya dahsyat sekali. Belum lagi ke situ, terus saja ke kampung deh, balik arah, masuk tol di daerah. Bagaimana kecurangan itu terjadi? Saya pengusaha kopi, Pak. Saya pengusaha kopi, saya suplai kopi-kopi ke beberapa teman yang buka kedai kopi Babe Haikal. Saya suplai, sekarang kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena begitu kami datang ke pengusaha kopi, nggak bisa lagi beli kopi. Kenapa? Udah dibayar. Kopinya belum terbit kan, udah dibayar. Bagaimana nggak curang ini? Pasrah aja kepada Allah udah. Akhirnya beli kopi yang udah digiling ke negara, yang harganya tentu tidak kompetitif. Udah dibayar, kita mau beli susah dibayar. Di daerah dulu kita pernah mau kerjasama dengan petani kopi di daerah Gunung Halimun. Nggak bisa lagi, kenapa? Udah dibayar. Lalu ke dataran Dieng, kami ke Dieng naik mobil, naik kereta, kami selusuri, ingin mengambil langsung dari petani. Nggak bisa lagi. Kenapa? Udah dibayar. Alangkah haramnya hal ini. Haram kata Rasulullah SAW. Ini kehancuran bangsa yang akan bangsa lalu kayak begini. Dan kita udah lakukan itu semua. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah haram bertransaksi sebelum ada nilai kelihatan, sebelum ada barangnya. Ini termasuk akadnya akad gharar atau akad tagrir. Halalnya itu adalah turunin tuh kopi, timbang baru dibayar. Ini belum tahu terbit, belum tahu panennya berapa kilo dibayar. Sama dengan haramnya orang yang beli ikan dalam kolam. Ini berapa ini? Tebak. Haram. Nggak boleh begitu. Begitu juga haramnya beli buah masih di pohonan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini transaksi haram semua, Bapak Ibu sekalian. Dan lihatlah para petani kita di daerah, begitu semua transaksinya. Iya, sistem ijon. Kalau kopi susah Pak bersaing. Kalau kopi bukan ijon, dibayar pakai dolar. Kopi pakai dolar, Pak. Kopi itu dahsyat, Pak. Kopi itu luar biasa. Maka secangkir 40.000 itu masuk akal. Yang nggak masuk akal secangkir 1.000, udah pakai gula plus susu lagi. Lah pengusaha kopi ya tahu modalnya berapa. Emang berapa kopi? Itu pengusaha mah itu dari zaman Belanda kopi juga udah diambil kopi kita. Bau kopi. Essence apa itu? Kita tahulah, pengusaha tahulah gitu ya. Maka saya jual secangkir 20.000 itu beratnya minta ampun gitu ya. Modal 18.000 cuma dapat 2.000 perak demi untuk masyarakat di kampung tengah Condet itu bisa terjangkau minum kopi kita. Kita bisa aja jual model yang begitu, kita jual 5.000 bisa aja. Cuma kita nggak tega gitu loh. Nggak tega, kita ngebohongin orang. Anda bukan minum kopi, Anda minum ampas jagung yang dikasih essence dan aroma gitu ya. Kita tahu berapa modelnya, kita tahu. Nah jadi teman-teman sekalian, nggak bisa kita berdagang begitu. Kita mesti pakai dolar lagi. Dan kenapa? Karena mereka ambilnya pakai dolar. Karena kopi kita diambil sama, ya antum tahulah banyak banget lah kopi-kopi yang beredar. Itu luar biasa. Inilah kehancuran. Almarhum Pak Harto luar biasa. Saya bukan ngomong masa lalu ya, bukan ngomong orde lama ya. Orang sering bilang wah Haikal tuh orang cendana, Haikal tuh orang orde lama. It's not about that gitu loh. Nggak ada, this doesn't matter about that. Yang saya ingat adalah kata-katanya dia pada waktu kita masih kecil. Jangan kesemsem membeli produk orang asing, dan jangan kesemsem menjual dengan orang asing. Itu kata beliau.
Anda kalau mengabaikan ini akan merasakan 20 tahun yang akan datang. Itu pesannya beliau. Nggak usah kesemsem dengan harga luar yang murah. Pakailah, cintailah produk sendiri, biar mahal nggak apa-apa. Gitu kan kata beliau kan. Jangan jual kepada orang asing. Jangan jual kepada orang asing. Walaupun dikasih harga tinggi dan di muka, jangan kesemsem. Itu kata pesan beliau. Ya itu pesan beliau. Anda kalau mengabaikan pesan ini akan lihat 20 tahun yang akan menjadi apa. Dan benar kita abaikan semua nasihatnya. Bahkan difitnah, bahkan diturunkan. Akhirnya hari ini kita merasakan itu. Terlepas dengan segala, maaf, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Pasti ada kekurangannya lah. Tapi kita lihat sekarang apa yang diucapkan itu adalah benar. Bangsa kita sedang menuju kepada kehancuran, disintegrasi. Lihat, antum tahu apa yang terjadi sedang di Papua? Ya kan? Antum terjadi ini luar biasa. Apa yang terjadi di lokal-lokal ini? Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, masa tentang di mana timbangan ini, ya, itu adalah saat ini. Timbangan yang curang, yaitu adalah tentang berkuasanya, sehingga kita tidak bisa. Saya mau ngomong hati-hati banget ini ya, supaya tidak ada yang tersinggung dan marah gitu ya. Intinya adalah kita tidak bisa lagi membeli sesuai dengan selera kita. Kita hanya dipaksa untuk mengikuti pesanan-pesanan daripada orang-orang yang sangat berkuasa. Intinya adalah, ya Allah ya Rabb, ini susah ngomongnya tapi udah paham lah maksudnya ya. Kita menuju tempat di mana kita tidak berdaya. Hari ini saya kemarin mendengar seorang petinggi di Badan Intelijen Negara ramai diviralkan karena dia di podcast oleh seorang yang sangat terkenal. Kita dipaksa untuk menjurus kepada satu perbuatan, satu keadaan di mana kita betul-betul berada dalam kondisi kekuasaan daripada yang memegang otorita, yang memegang kendali atas ini semua. Sebagai contoh, apabila mobil listrik ini betul-betul menjadi budaya kita semua, maka dengan sangat mudahnya itu kan terkendali, terkontrol dengan bukan cuma listrik ya, dengan map, dengan bukan cuma baterai dan map, tapi dengan data-data kita ya. Data-data kita itu karena kita membelinya, membayarnya dari m-banking ya, dari m-banking atau dari bayaran-bayaran yang online ya. Dengan mudahnya apabila dia ingin menyetop itu semua, berhenti juga. Saya sedang lagi di Bandung, Anda sedang lagi di Medan, lagi di Bandung, lagi di Surabaya. Tahu-tahu mobilnya dihentikan, jebret oleh mereka, listrik dihentikan oleh mereka, sehingga semuanya total berhenti dalam hitungan detik, negara lumpuh. Kalau nggak nangkap atau ketinggian saya minta maaf, tapi begitulah memang. Dalam waktu yang 1 detik 2 detik mereka mampu melumpuhkan ketika semuanya berada dalam kondisi mereka. Saya sarankan nonton film The Net yang dibintangi oleh Sandra Bullock. Ya. Ketika manusia sudah pakai barcode, ya, ketika manusia di-scan, umurnya tinggal berapa hari lagi. Gitu, nonton film itu, ya. Itu gambaran future masa depan yang sudah digambarkan dari wanti-wanti. Ternyata begitulah, kita akan menjadi dunia one world. Kok Ustadz ngomongnya pesimis banget hari ini? Sabar. Kalau Anda keluar dari ruangan sekarang menilai saya seorang yang pesimis. Ini cuma cerita dulu sebentar. Solusinya nanti sebentar lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tergantung kopi yang datang. Kalau nggak datang, wassalam. Datang sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah ya Rabb. Di samping itu, ya. Tingginya berbantah-bantahan kata Rasulullah. Ini hadisnya At-Tabrani ya. Selain tadi kecurangan, tingginya berbantah-bantahan. Alhamdulillah, Allahumma hawalina wa la alaina. Tingginya berbantah-bantahan. Saudara, berbantah-bantahan itu dalam Islam sangat dihindarkan. Lah Ustaz sendiri di LC gimana? Itu bukan berbantah-bantahan. Itu hendak menjatuhkan pendapat orang yang salah. Sama juga berbantah-bantahan, tidak ada. Sedikit kalau berbantah-bantahan soal pribadi, saya lebih baik diam. Apalagi soal hukum, saya lebih baik diam. Tapi kalau ada orang yang memanipulasi data untuk menyihir pendapat manusia, maka di situ kita tampil. Apa contohnya? Kita negara yang nggak mampu, kata sebagian orang. Kita negara dengan produk domestik bruto yang sangat rendah.
Kita negara dengan indeks pendapatan per kapita sangat rendah. Nah, di situ kita bantah. Bukan kita berbantah-bantahan, kita menegakkan kebenaran. Kita mengatakan, tahukah Anda apa itu produk domestik bruto? Hasilnya yang ada dibawa ke permukaan, nah itu dihitung, itulah produk domestik bruto. Jelas kita rendah. Kenapa? Karena sebagian besar bukan milik kita. Indeks pendapatan per kapita dibagi jumlah penduduk, jelas kita menjadi kecil karena kita bangsa yang besar dengan 260 juta penduduk. Tapi jangan lihat dari situ. Kalau mau lihat harta sebenarnya adalah hitunglah jumlah potensi yang kita miliki. Satu tempat di gas alam Natuna potensinya 202 triliun kaki kubik. Itu cukup untuk kita makan 40 tahun. 40 tahun tidak ada pendapatan cukup 1 kilang di Natuna, selesai semua urusan bangsa. Cukup 1 tahun mengelola ikan dengan benar, 6.200 triliun pendapatan kita. Hanya ikan doang, dan itu hanya beberapa laut, tidak seluruh laut. Ya, 6.200 triliun ketutup hutang kita, hanya waktu setahun setengah beres semua. Berapakah nilai batu bara kita yang mumbung di Kalimantan? Dalam waktu hanya 8 bulan selesai semua, 8.000 triliun kita selesai semua. Artinya kita bukan bangsa kecil, saudara, bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Saya belum hitung cadangan emas yang ada di Papua sana. Oke, kita belum hitung cadangan uranium yang kita miliki, di mana 38 uranium dunia hanya berasal dari satu pulau, yaitu Papua. Profesor Dr. Kwik Kian Gi, salah seorang menteri yang saya sangat mengidolainya. Idola itu Pak Menko Perekonomian zaman Ibu Mega, Bapak Kwik Kian Gi. Beliau yang mengatakan, sial-sialnya sampai sekarang, sampai udah pensiun masih berkata, sial-sialnya kita bangsa nomor 2 terkaya di dunia. Itu sial-sialnya. Kenapa? Karena mungkin nomor 1 adalah Amerika. Tapi ketahuilah Amerika kaya karena apa? Karena dia memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Dan ternyata cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika berasal dari Freeport. Saudara sekalian, banggalah dengan bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita kaya raya. Namun sistemnya 3 itu, ketidakadilan di bidang hukum, ketidakadilan di bidang ekonomi, di mana konglomerat menguasai segala-galanya, dan berbantah-bantahan, berpecah belah. 3 hal inilah yang kata Nabi, kehancuran, tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Bagaimana tidak berpecah belah coba? Sampai hari ini kita dipisahkan dengan dikotomi cebong kampret. Sampai dengan hari ini, siapa yang memulai ini? Sudah pasti bukan orang beragama. Sudah pasti orang yang sebut cebong lu bukan beragama. Orang yang berkata kampret lu bukan orang beragama. Orang yang berkata kadrun lu bukan orang beragama. Pasti, saya pastikan. Karena dia tidak akan melanggar firman Allah dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah mencela, mengharamkan memanggil saudaranya dengan sebutan yang buruk. Cebong itu binatang, kampret itu binatang, kadal itu binatang, diharamkan oleh Allah menyebut saudaranya. Lihat di sosial media. Saya udah mulai marah soalnya. Alhamdulillah ada kopi dari Bang Jaka. Pastikan orang itu bukan orang beragama. Saya nggak peduli berkata ini. Saya tetap berkata karena saya haramkan keluar dari mulut saya menghina orang, siapapun orangnya. Gampang sekali ngatain orang cebong loh, kampret loh, kadal gurun loh, gampang sekali. Ayuhan nas, Allah ciptakan kita ini berbeda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah yang ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa kok. Allah ciptakan berkepala-kepala ini berbeda. Jangankan urusan itu, urusan sholat witir, nabinya masih ada. Abu Bakar Siddiq sahabat utama nomor 1, Abu Umar bin Khattab sahabat utama nomor 2, berbeda pendapat soal witir, nabinya masih ada. Nabi mengatakan jadikan witir sebagai akhir dari sholatmu. Abu Bakar Siddiq habis sholat isya, sholat ba'diyah, lalu witir. Kenapa? Karena kata Nabi akhir dari sholat itu, kemudian dia tidur. Umar bin Khattab akan bertahajud sehingga beliau habis sholat isya, ba'diyah isya dia tidur.
Nanti habis tahajud baru tutup dengan witir. Dua-duanya berazam kepada Nabi dengan kalimat yang sama. Jadikan witir sebagai akhir dari sholatmu. Abu Bakar Siddiq berpikir, kalau ketiduran gimana? Ini kan? Kalau ketiduran gimana? Nggak nutup dengan witir dong, kata Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq habis isya, ba'diyah lalu witir, takut ketiduran, bangun azan subuh. Sementara Umar bin Khattab, nggak bakal ketiduran, saya mau tidur sedikit aja, saya pasti tahajud, dan habis tahajud baru witir. Umar bin Khattab. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Yang salah nggak witir tapi ngebacot. Begitu juga taraweh, begitu juga kunut yang lain. Kita nggak berbantah-bantahan soal itu, tapi kita wajib berbantah-bantahan untuk meluruskan bahwa kita bilang miskin. Tidak, kita negara kaya yang mengelola yang kurang bijak, gitu dong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita masukkan dalam sebuah rumus tentang kita tidak punya visi misi yang jelas. Kita tidak punya visi misi yang dijabarkan. Yang dijabarkan yaitu rencana 25 tahun seperti apa, yang dipecah-pecah dulu ada repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita ini disebarluaskan, diujikan oleh anak-anak SMA untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dulu MPTN ya, salah satu soalnya repelita, sehingga kita menghafal rencana pembangunan 5 tahun itu. Artinya kita punya destiny yang sama, kita punya destiny yang jelas. Kita punya destiny, ya. Master Uguay tau gak? Master Uguay apa? Master Uguay gak tahu. Kalau saya belum pernah nonton film lebih baik daripada film Kung Fu Panda. Mungkin ada yang belum nonton, saya kasih trailernya. Saran saya nontonlah. Di sana ada hikmah yang besar. Di sana ada hadis Nabi Muhammad SAW dan berlimpah ayat Al-Quran di dalamnya. Mereka gak pernah ngaji mungkin, tapi mereka kok bisa ya membuat film seperti itu yang isinya ucapan daripada Master Uguay, Master Shifu. Itu adalah bagian daripada Al-Quran. Hari inilah yang akan ingin saya sampaikan tentang untuk menciptakan kedamaian di Fig Valley, yang di desa di mana Kung Fu Panda berada. Ibu daripada Po itu adalah Mr. Pink. Pink, tahu Pink? Dia seekor angsa, seekor angsa. Pink, dia seekor angsa. Ibunya Mr. Po, ya. Po itu seekor panda. Setelah dia no internet connection ini, baru dibilangin langsung tiba-tiba no internet connection. Nanti setelah semuanya bergantung dengan internet, makan dengan internet, minum dengan internet, bensin dengan internet, mobil dengan internet, semua dengan internet, maka itulah saat dimana internet di shutdown. Percayalah. Ini yang ngomong FBI, ya. Sampai satu saat dimana kita akan memadamkan ketika semua orang udah membutuhkan. Ingat gak ini? Ingat? Ingat? Masih ada layar ya. Ada infokus ya. Masih ada infokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya begini. Yesterday is history. Tomorrow is mystery.
And today is present. And present is always with a gift. Kemarin itu sejarah. Esok hari itu adalah misteri. Dan hari ini disebut present. Dan present itu juga berarti gift, hadiah. Artinya nikmatilah yang sekarang tengah terjadi. Tentu dengan belajar ke belakang yang sudah terjadi dan melihat itu ke depan. Itulah yang diperlukan saat ini di bangsa ini. Itulah yang diperlukan, hadirin sekalian. Maka dari itu izinkan saya menyampaikan satu rumus perbaikan untuk kehidupan. Rumus ini digunakan juga perbaikan untuk perusahaan. Rumus ini juga dilakukan perbaikan untuk keluarga. Rumus itu adalah your destiny. Your destiny. Ingat ya, destiny. Destiny itu takdir. Ini mengulang, merepeat apa yang pernah saya sampaikan tapi sekilas di ruangan ini, di mimbar ini. Destiny itu takdir. Destiny itu tujuan. Destiny itu goals. Destiny itu aim. Destiny itu target. Destiny itu visi. Destiny itu, silahkan terjemahkan masing-masing. Destiny itu, destiny saya 2024 Menteri Pendidikan. Destiny. Saya memperbaiki kurikulum sampai sekarang, saya perbaiki terus, kirim ke DPR, kirim ke semua calon-calon presiden, kirim ke Anies, kirim ke Ganjar, kirim ke Puan, kirim ke ini mesti begini kurikulum kalau bangsa ini mesti mau maju. Ya, nggak ada lagi tuh yang namanya perpecahan di antara kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dihidupkan kembali. Nggak ada lagi tuh cebong, kampret, nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya kadrun. Tangkap orang yang ngomong seperti itu. Bikin undang-undang langsung perlindungan untuk itu. Tangkap buru-buru. Dan Anda udah pasti tahu 10 orang yang ditangkap pertama siapa? 1. Ya, betul. 2. Ya, betul. 3, jangan direkam ya. 3. Selalu yang nyebut cekadrun, kampret, cebong, siapa? Nah, siapa lagi? Ketahuilah, mereka lah tokoh-tokoh komunis masa kini yang anti dengan persatuan, yang anti dengan perdamaian. Sampai sekarang masih terus. Barusan tadi pagi, baru tadi pagi di mobil, mungkin kok tadi pagi, tadi siang, salah satu jadwal ceramah saya dibatalkan. Kenapa? Karena yang ngisi bagian daripada kadrun, kata mereka, dan pendengarnya rata-rata cebong. Barusan ini di mobil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada pusing dan emosi, kita seruput kopi dulu. Waduh, Bang Jaka ini kopinya oke punya ini. Apa rahasianya? What is the secret ingredients? Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh Po Panda kepada Pink Bebek yang punya kedai mie. Tahu ya? Nonton makanya. Ya. Saya sampai hafal kata demi kata. Ya. Lalu kemudian di tengah perjalanan yang sudah putus asa itu, di mana Tai Lung sudah lepas ingin menghancurkan bangsa. Ini ada hubungannya semua, saudara. Insya Allah saya ngomong tertata rapi. Tai Lung lepas. Tai Lung itu digambarkan seekor harimau yang gagah, yang mampu menghancurkan ekonomi, politik, sosial, budaya di kampung Valley itu. Tai Lung namanya. Dia lepas.
Dia ingin menghancurkan bangsa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di tengah keputusasaan itu, Pink berkata, ayolah, this is your destiny, ini takdirmu, katanya si Pink kepada Po dan penduduk kampung. Oke, dalam perjalanan si Po bertanya, Bu, kenapa sih semua orang kok mau makan mie-nya di tempat ibu, nggak mau di tempat yang lain? What is the secret ingredients? Apa resep rahasianya? My son, gitu ya suaranya ya. My son, come here, sini. What? My secret ingredient is here. Come here, come here. My secret ingredient is. Dia dengerin lama. Nothing. Huh? Yes, nothing. Nothing? There is no secret ingredients. To make something special is just have to believe it is special. Itulah the secret ingredients. Untuk membuat sesuatu itu spesial, you must believe it is special. Nomor satu, yakin dulu bahwa kamu spesial. This is the secret ingredients. Inilah resep rahasianya. So kata dia, ini nggak ada secret, nggak ada bumbu-bumbu khusus, nggak ada bumbu penyedap yang kau cantumkan, nggak ada. Kenapa? The secret ingredient is nothing. You just have to believe it is special. Apa hubungannya, Ustaz? Hubungannya adalah kita dipaksa berpikir kita lemah, kita dipaksa berpikir kita miskin, kita dipaksa berpikir kita nggak punya kekuatan, sehingga kita nggak punya rasa kebangsaan yang tinggi. Di saat yang seperti ini, sebagian orang memanfaatkan untuk merendahkan kita, saudara. Kita dipecah belah mulai dari pikiran. Yakinlah, kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Cuma orang satu, Simanjuntak, siapa namanya, Kamarudin. Simanjuntak itu satu orang, beraninya seperti itu, porak-poranda. Padahal kita punya ribuan bahkan. Tapi lihatlah, kita memang perlu orang-orang seperti itu. Saya nggak beda-bedakan agama dalam hal ini, tapi mereka bisa melakukan keadilan. Hadirin sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang mesti kita tekankan sekali lagi. The secret ingredient is destiny. Bismillahirrahmanirrahim. And this is your target. This is your aim. This is your apa ya? Ayolah tujuan Anda, target misalnya destiny. Ini saya kasih penjelasan D itu sama dengan destiny. Destiny ini target atau tujuan atau budget atau goals atau visi atau aim atau apa? Angka target kalau kita target. Hah? Target. Apapun lah. Maka your destiny itu adalah what do you really want? And itu motivation. Motivation ini what do you really want? Apa yang paling kamu inginkan? What do you really want? Apa yang paling kamu inginkan sehingga kamu memikirkannya saat tidur, saat duduk, saat berdiri, bahkan saat berjalan. Kalau tidak, namanya tidak. Ini ada dalilnya semua dalam Al-Quran. Saya nggak sebutin aja dulu. Ya, orang-orang yang berpikir itu dulu kita semua ingat. Ya, ingat
Ingat sampai mau makan seperti itu. Ya sampai benderanya seperti itu. Sampai di logo pun ada. Ini kan kelihatan target tahun ini nih. Ini kan 2022. Targetnya apa 2022? Aset 10 triliun. Aset 10 triliun. Betul? Nah, bener nih. Kok bisa pas begitu? Ada logo 10 nggak di mari? Nah kalau nggak ada belum memenuhi syarat ini. Ya. Ini angka 10 Romawi bukan? Itu pas-pasin namanya. Nah kalau motivasinya ini tercapai, berapa orang yang akan bahagia? Itu yang disebut sincerity. S. Udah teruji ya, jangan takut rumus ini ya. Sincerity. Ini ketulusan. Ini niat baik. Ini bisikan langit. Ini apa ya namanya ya, fisik, metafisik, lahir batin, pokoknya itulah sincerity, ketulusan. Indra keenam bukan dimensi, keluar daripada dimensi gitu ya. Berapa orang yang akan mendapatkan manfaat, berapa orang yang akan mendapatkan kebaikan gitu, berapa orang yang menikmati. Saya pengen punya tabungan 100 miliar. Berapa orang yang akan menikmati itu? Saya pengen menghajikan orang tua. Berapa orang? Berarti orang tua yang mendapatkan nikmatan. Pokoknya sincerity. Ya, ini sangat mengundang perkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, ini nggak ada apa-apanya tanpa activity. Nggak ada apa-apanya tanpa activity. Ini adalah activity. Activity itu kegiatan, rutinitas yang measurable, keukur, measurable, keukur. Ya, apa lagi? Ya, timely-nya, daily-nya, weekly-nya, dan monthly-nya. Ya, yang hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada sekarang hari ini. Dan ini nggak ada artinya kalau cuma sekali, maka ini harus dibutuh kurung pangkat R atau matematika. Maka R-nya itu adalah repetition, pengulangan. Seberapa kuat kita mengulang-ulang, ini kuncinya. Inilah yang disebut kaizen. Inilah yang disebut continuous improvement. Isi ini, D-nya kamu apa sih? M-nya kamu apa? S-nya apa? Aktivitinya apa? Repetisinya apa? Ibarat TU berhasil. Coba itu isi semua masing-masing. Yang kamu punya target, coba isi. Pakai skala kecil bulan ini deh. Saya tantang, isi. Pakai rumus ini. Ini rumus ini udah diuji. Ya. Udah diuji secara ilmiah. Sebenarnya bagi antum yang yakin dengan Al-Qur'an, yang nggak pakai uji-ujian. Tapi ini adalah berdasarkan Al-Qur'an.
Ya, M itu adalah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. S itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. A itu adalah man jada wajada. R itu adalah Al-Fatihah. Itulah rumusnya. Itulah your destiny. Ya. Anda silakan ciptakan takdir Anda sendiri. Loh kok bukan Allah, Ustaz? Allah hanya menentukan ending dari segalanya. Tapi Anda lah yang menentukan. Kenapa? Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Silahkan bulan ini mau ngapain? Coba pakai rumus ini. I guarantee you. Bagaimana kalau ini mulai dengan skala kecil? Saya bicara begini di ratusan masjid. Kenapa? Karena endingnya, tujuan akhirnya adalah ketika setiap orang punya begini, maka dia akan menjadikan bangsa ini selamat. Ingat, kalau cuma 10 orang yang suka pecah belah itu dilawan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang senantiasa mengubah, Bu, Pak, jangan takut dikatain pengkhianat, jangan takut dikatain munafik, jangan takut dikatain apapun, tetap aja istiqomah. Saya ngomong begini, cebong ngatain saya, kampret ngatain saya. Padahal saya tarik cebong ke tengah, saya tarik kampret ke tengah supaya nggak ada lagi main kata-kataan. Setelah ditarik kiri, kanan ngatain. Setelah dari kanan, kiri ngatain. Emang gue peduli? Kagak tuh. Betul? Enggak. Yang penting istiqomahlah di jalan Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai wakil. Cukuplah Allah yang menilai. Enggak perlu yang lain. Kenapa? Karena aku plus Tuhanku sama dengan aku plus Allah sama dengan aku plus Allah sama dengan cukup, nggak butuh yang lain. Betul tidak? Aku plus Allah cukup. Aku plus Allah sama dengan cukup. Apakah kita memerlukan yang lain ketika Allah sudah aku plus Allah sama dengan cukup, yang lain minggir? Istilahnya kayak begitu. Demikian, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan 5 menit bertanya jawab sebelum ditutup dengan salam. Tafadhol. Silakan pada jemaah, ada yang mau bertanya? Ini sangat menarik ya. Masalah ijon, ada yang nanya masalah ijon. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema tapi dari dalam hati lah gitu. Oh iya. Jadi itu bisa mungkin terkait yang tadi juga horor ya. Iya. Kan anak saya tuh seneng gitu ya, misalkan diajak ke time zone gitu. Nah, dimana kan kalau time zone itu kita ngisi saldo ya pakai uang tentunya kan. Gimana ulangi? Ya terkait time zone Ustaz. Jadi anak saya tuh suka di tempat permainan tuh Ustaz, permainan yang kita beli tiket, terus nanti kita main permainan itu nanti kan dapat tiket. Tapi si permainan itu kan tipenya gini Ustaz. Kadang ada yang kayak misalnya kita melempar bola, kalau kita beruntung dapat tiketnya 10, atau kita kalau nggak beruntung tiketnya dapat 5. Nah nanti tiket itu kita kumpulkan, nanti bisa kita tukarkan dengan boneka atau mainan atau apa gitu Ustaz. Nah jadi itu hukumnya gimana Ustaz ya? Kalau Anaknya mau main atau mau dapat boneka? anak ini Mau dapat boneka? dapat boneka juga. Beli aja di negara murah. Tujuan utamanya main sih Ustaz, tapi kalau dapat tiket banyak itu ya kita tukerin dulu gitu Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Inilah latihan berjudi sejak dini. Latihan berjudi sejak dini. Ya. Dan itu mengandalkan nasib-nasiban, bukan ketangkasan, ya.
Saya tahu apa yang dimaksud. Ya nggak usah sebut merek ya. Tapi itulah latihan. Dan percayalah, yang menang itu bandar. Anda kalau tempat pensil, kalau perlu pensil, kan hadiahnya begitu kan? Ya beli aja Pak, beli aja. Dan kalau umpamanya betul-betul mau latihan, main, ya latihan aja, nggak usah di tempat itu. Betul-betul di tempat yang nggak usah pakai tiket-tiketan. Itu latihan berjudi sejak dini. Latihan untung-untungan mengandalkan nasib sejak dini. Bukan latihan-latihan mencerdaskan atau melatih betul-betul kecerdasan. Saya sarankan sih jangan. Bangsa ini sudah cukup hancur dengan judi. Akibat judi ada pembunuhan, akibat judi ada perselingkuhan. Entah benar apa tidak, kita tunggu persidangan. Silakan, silakan. Kan tadi saya sampaikan kalau kita ijon itu memang sama sekali nggak boleh. Haram, karena memang kita belum tahu, belum jelas gitu kan. Mau jadi buah atau enggaknya juga udah jelas. Jangan-jangan pas tengah mati gitu kesannya. Pohonnya gitu mati gitu kan. Nah, terkait dengan kalau kita berniat bahwa kalau memang ini bagus saya akan beli nanti, tapi dengan cara seperti yang ma'ruf tadi, boleh nggak sih? Contohnya gimana? Contohnya gini, saya mau beli, oh ini mangga ini, nanti kalau udah tua, udah matang gitu kan, nah baru saya beli gitu kan, tapi sama juga, sama haramnya. Dari mana saya berani bilang mengatakan haram? Itu ada dalilnya. Dalilnya Rasulullah mengharamkan menjual unta dalam keadaan bunting. Dalam keadaan bunting haram unta dijual. Kenapa? Karena belum tahu anaknya kembar apa enggak. Oh kan di USG. Saya belum pernah dengar unta di USG. Kalaupun bisa di USG, laki atau perempuan, harganya kan beda. Kalaupun ketahuan laki perempuannya cacat apa tidak, maka Rasulullah bilang nggak boleh jual dalam keadaan bunting. Ntar yang punya nyesel begitu ternyata kembar 5 misal, oh nyesel gue kembar 5 gitu. Kalaupun ternyata ini jual nih anak nih, udah harganya langsung 2 harga karena ada bayinya. Begitulah ternyata bayinya cacat mati, yang beli nyesel. Nah saking hati-hatinya Rasulullah bilang seperti itu. Dan antum orang bank juga jangan sampai menjual tanah yang lagi sengketa, belum tentu yang menang siapa di pengadilan. Biar berkah bisnis banknya. Ini tanah lagi sengketa digade, nggak bisa tanah sengketa kok digade. Harus jelas. Ntar kan pengadilan udah pasti kita menang, belum tentu. Pengadilan ntar siapa yang bisa menentukan. Jadi semua bertransaksi itu mesti jelas. Kalau tanah dalam keadaan sengketa nggak bisa diapa-apain. Tanah sengketa nggak bisa diapa-apain. Yang boleh mempersoalkan sengketa adalah yang sedang bersengketa. Begitu clear banget menangnya baru bisa digadekan. Kalau nggak bisa. Sama dengan menjual unta dalam keadaan bunting. Itu juga menjual tanah dalam keadaan sengketa. Ya. Kita punya sertifikat asli, kalah sama yang fotokopi. Itu tanah saya tuh. Bukan curhat, bukan. Yang fotokopi menang, gila nggak? Muasain tempat lagi. Nah sertifikatnya di gue nggak pernah dijual. Nah itulah hukum di negara kita. Terus mau dibilang apa? Senyum aja. Allah yang punya aturan. Aku plus Allah sama dengan cukup. Baik, tutup barangkali. Apaan? Jadi ada satu orang mau beli pohon, mau beli buah satu pohon, tapi buahnya bukan dijual, dibagi-bagi. Haram nggak pohon satu buah? Sama, tidak bisa. Apalagi urusan itu, urusan sedekah, nggak bisa. Saya mau sedekahin semuanya nggak bisa. Turunin buahnya, timbang yang matang berapa, yang digigit codot berapa, yang mentah berapa, baru sedekahin.
Apalagi sedekah. Sedekah mesti barang yang jelas dong, yang halal dong. Apalagi buat sedekah. Karena kalau dibilang itu boleh, akhirnya orang gimana Tat kalau saya korupsi tapi korupsinya bisa bikin masjid. Enak aja korupsi bikin masjid. Masjid itulah yang akan mendorong dia ke dalam api neraka. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, maka Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Kata Rasulullah. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maksudnya menginjak-injak Al-Quran, kayak tadi contohnya, Quran berarti di belakangnya, maka Quran inilah yang akan menyeretnya ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang korupsi, kemudian hasil korupsinya sebagian dibikin masjid, lalu dia menyerahkan diri, disangka itu orang yang benar. Tidak, saudaraku, dia haram berlipat ganda. Ya, jadi yang seperti itu tetap haram, tetap haram. Turunin buahnya, timbang berapa yang matang, berapa yang mengkel, berapa yang mentah. Walaupun niatnya dibagi-bagikan, justru dengan niat yang dibagikan mesti lebih jelas ke sumber halalannya. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangsa yang bersyukur, bangsa yang sadar atas kemampuan diri, karena bangsa yang besar dia yang sadar dan menghargai para pahlawannya yang telah menyatukan dia. Ya. Subhanakallah bihamdihi subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.